Dan pemirsa, sejumlah akademisi mengkritik sikap Presiden Joko Widodo yang dinilai tidak netral dalam pemilu 2024 ini. Lalu apa yang mendorong para akademisi tersebut untuk menyatakan sikapnya secara terbuka? Kita sudah terhubung dengan Profesor Cecep Darmawan, Guru Besar UPI, Profesor Triyatni Marto Senjoyo, Guru Besar Unhas, dan juga Profesor Ningrum Natasha Sirait, Guru Besar USU. Selamat pagi para profesor. Selamat pagi. Ya, Prof. sekalian, ini kan sudah ada deklarasi beruntun dilakukan oleh berbagai universitas. Apa yang mendorong profesor dan juga teman-teman ini membuat pernyataan terbuka perihal kondisi pemilu saat ini? Mengapa ini perlu untuk dapat disuarakan saat ini? Ya, kita akan ke Profesor Cecep dari UPI terlebih dahulu. Silakan Prof. Cecep. Ya, selamat pagi semuanya ya. Salam Pancasila. Jadi Bapak Ibu begini ya, saya kira ini waktunya kampus bersuara karena suara kampus itu adalah suara rakyat ya. Jadi kami bersuara itu bukan berarti kami asa kritik ya. Ada prinsip-prinsip perguruan tinggi yang kami gunakan itu dilindungi oleh undang-undang, yaitu soal kejujuran, kebenaran ilmiah, keadilan, ya, kemanfaatan, kebajikan, tanggung jawab, itu semua ada di undang-undang dikti ya perguruan tinggi. Jadi ini bukan asa kritik. Yang kedua, memang kita melihat ini sudah menjadi semacam alarm lah ya, alarm kampus kepada para pemimpin bangsa khususnya ya, ini agar mengedepankan soal etika, soal moralitas gitu ya, kepatutan gitu. Nah, jadi jangan sampai kampus ini disebut gerakan-gerakan tadi ya, politisasi segala macam. Nah, saya kira ini gerakan murni saja bahwa kami ingin mengikat pemerintah. Tidak peduli siapa yang nanti yang mau pasangan 1, 2, 3, tidak peduli partai mana nanti yang menang, tidak ada peduli. Kami ingin ya pemilu itu diadakan dengan baik, dengan elegan, kondusif, fair gitu ya, dan diberi contoh oleh para pemimpin bangsa gitu. Bagaimana sih melakukan pendidikan politik kepada rakyatnya ya. Saya ingat betul itu nasihat Pak Jokowi ya. Begitu diminta bagaimana tanggapannya Pak Jokowi, bagus sekali itu ya, bahwa itulah demokrasi. Ya, demokrasi. Jadi ini jangan kemudian ya ada semacam kantor dari berbagai pihak bahwa kampus ini gerakannya gerakan politik praktis ya, kemudian ada skenario dan kami disebut juga robot-robot, aduh ampun deh gitu ya. Jadi ini sebenarnya gerakan dari kampus untuk bangsa dan negara. Kami tidak peduli siapa nanti yang menjadi pemimpin bangsa, karena itulah yang terbaik bagi yang terbaik bagi rakyat, itu juga terbaik bagi kami ya. Dan kami ingatkan jangan sampai terjadi apa yang disebut dengan teori belah bambu. Ya, orang-orang kritis di kampus kemudian diadu hadapkan dengan para penguasa kampus gitu. Sekarang lagi ramai pidato-pidato rektor-rektor ya. Isinya sih bagus-bagus saja, tapi jangan sampai momentum ini seperti diadu hadapkan pimpinan kampus dengan kami ya, kaum-kaum kritis di kampus gitu. Nah, jangan terjadi yang disebut teori belah bambu ya. Karena apa? Fungsi perguruan tinggi ini adalah salah satunya adalah bagaimana mendidik para pemimpin bangsa ke depan. Ya, kemudian dia wadah ya selain bagi para pemimpin masa depan, dia pun menjadi kampus ini menjadi pilar demokrasi yang jangan salah ya. Itu kekuatan moral. Jadi itu undang-undang dikti menyebut kampus itu sebagai kekuatan moral ya. Jadi karena kami itulah bersuara atas dasar hati nurani. Saya pikir kepada pihak-pihak yang tidak sependapat dengan kami sebaiknya berdialog. Saya kira ya bagus sekali itu pernyataan Pak Dirjen Dikti. Inilah kebebasan akademik, inilah wujud dari otonomi kampus ya. Ini wujud otonomi kampus. Ada pemimpin akademik, ada kebebasan akademik yang merupakan dilindungi oleh pengingat ya, Prof. Cecep ya, bahwa kampus merupakan ruang dan juga pilar demokrasi yang harus dijaga. Kalau dari Unhas seperti apa, Prof. Tri? Karena di Unhas ini ada 4 poin yang dipetisikan kepada Presiden, salah satunya adalah mengingatkan Presiden agar tetap berada di koridor demokrasi. Seperti apa? Ya, inti persoalannya kan kita sama-sama semua menyadari bahwa kita membutuhkan kepatutan tindakan dari para pejabat-pejabat kita, penguasa Republik Indonesia. Rakyat itu tahu. Saya kira dari Sabang sampai Merauke itu tahu kan pasti. Tetapi kalau orang belum bersuara, itu artinya dia tidak mendengar
alarm, ya. Jadi saya setuju dengan Prof. Cecep bahwa ini sebenarnya ketika mendengar tanggapan-tanggapan dari rektor, dari pejabat-pejabat istana, dari para menteri, itu sesungguhnya memperkeras bunyi alarm bahwa ada suara alarm yang ingin dibungkam. Ya. Mereka sibuk dengan memadamkan kebakaran, tetapi tidak mencari tahu di mana kebakaran itu. Persisnya kan seperti begitu. Sekarang orang tahu bahwa kalau para guru-guru di kampus tidak diperkenankan bicara, apalagi mahasiswa. Apakah itu yang kita inginkan? Bahwa penguasa kita bisa berbuat apa saja tanpa peringatan dini dari rakyatnya? Buat saya itu dulu. Iya. Oke, baik, kita sekarang ke USU, ada Profesor Ningrum. Bagaimana, kan kemarin USU sudah deklarasi ya pada Senin kemarin. Kira-kira apa yang mendorong para guru besar dan juga mahasiswa untuk mendeklarasikan ini? Baik, terima kasih. Saya sepakat dengan para kolega saya. Yang menarik adalah kenapa ketika orang mengeluarkan pendapat tuh heboh banget. Itu adalah suatu keniscayaan. Semua pihak melakukan itu ketika ada suatu misalnya unfairness, injustice, semua itu kelihatan dengan sangat nyata di dalam kehidupan bernegara. Kenapa kami dianggap semacam satu klaster yang sangat menakutkan sehingga semua orang bereaksi? Ingat, kalau disebutkan dengan sivitas akademika, hanya rektor atau guru besar atau senat atau bahkan mahasiswa sebetulnya harus dilihat dalam konteks yang lebih holistik, bahwa semua bersuara sekarang untuk menyatakan there is something wrong dengan apa yang terjadi di negara ini. Tapi mungkin karena kami dianggap spesies yang sangat istimewa, sangat luar biasa, saya senang aja kalau direspon misalnya oleh Pak Menteri Investasi, ya. Saya agak sedikit nelongso, agak sedikit miris. Kalau beliau seorang mantan aktivis, pasti sudah tahu gerakan ini mau dibawa kemana. Ya kan, kita kan memberi di USU kami menyebut itu dengan gerakan moral. Kami tidak mengatakan kami partisan, atau kami mengingatkan, dan saya setuju dengan alarm tadi bahwa apabila tidak dilakukan oleh orang-orang ataupun organ atau kelompok seperti kami, saya menganggap perguruan tinggi itu sudah mati. Justru disinilah testing tentang berdemokrasi, mengeluarkan pendapat itu akan diuji di negara ini. Jadi kalau ada upaya misalnya membungkam atau menegasikan atau melakukan tuduhan-tuduhan, saya kasihan dengan pihak-pihak yang melakukan itu. Lihat dong siapa kami yang menyatakan ini. Ada tridharma kami yang kami lakukan, dan alangkah naifnya kalau para orang-orang yang ada di universitas itu mendiamkan apa sesuatu yang terjadi di depan mata kita ketika itu sudah sangat jelas sekali bertentangan dengan etika dan moralitas bernegara. Kalau kami diam, justru kami mati. Ketika kami bersuara, itu menandakan kampus masih hidup. Dan saya senang sekali hari ini dilaporkan di grup kami lebih dari 55 kampus. Saya yakin akan lebih mengglorifikasi. Itu saja. Artinya suara kampus ini cukup menjadi pilar penentu demokrasi di Indonesia. Tapi yang menarik, ternyata istana ini menuding bahwa gerakan akademisi ini ada partisan untuk dapat mendukung paslon tertentu. Bagaimana tanggapannya? Tapi tahan dulu profesor-profesor, karena kita akan bahas usai jeda pariwara. Pemirsa tetap bersama kami di Metro Pagi Prime Time. Pemirsa, Anda kembali di Metro Pagi Prime Time, masih bersama kami Profesor Cecep dari UP, Profesor Triyatni dari Unhas, dan juga Profesor Ningrum dari USU. Saya akan kembali ke Profesor Cecep. Tadi kan Profesor Ningrum mengatakan bahwa memang sebenarnya sah-sah saja mengutarakan pendapat dan juga kecewa jika dituding sebagai partisan dari pihak istana. Dari Prof. Cecep sendiri bagaimana? Ada tudingan bahwa ini merupakan gerakan yang dipolitisasi dan juga ada yang orkestrasi di belakangnya. Ya, harus diingat ada kampus, ada lembaga pendidikan politik, ya, political education. Di dalam konsep wawasan alma mater ada istilah trikarya perguruan tinggi. Salah satunya itu ada transpolitisasi. Kampus harus menjadi bagian dari pilar pendidikan politik, yaitu memberi wawasan kepada para mahasiswa bagaimana pendirian politik itu atas dasar kesadaran politik. Oleh karena itu tuduhan kami sebagai partisan, selain itu ada tuduhan yang menyakitkan,
juga itu adalah bentuk bahwa kita menyaksikan bagaimana para elit itu ya tidak mau mendengar suara-suara kami. Oke. Ya, tidak mau. Padahal kami hanya ingin mengingatkan pemerintah dan Pak Jokowi sebagai presiden sudah baik sekali itu menyatakan ini demokrasi. Pak Dirjen Dikti juga sudah sangat baik ya menyatakan ini mimbar kebebasan akademik gitu. Tapi kenapa ada orang-orang yang ada di dalam konteks seperti tadi ya dikatakan ini partisan segala macam gitu sampai kami itu merumuskan rumusan yang untuk deklarasi atau petisi itu ya kami sebutnya petisi Bumi Siliwangi ini sebagai lambang perjuangan kami ya sampai kami itu berhati-hati jangan sampai ada diksi-diksi ya yang ini ada diksi yang dipakai oleh partai yang oleh pasangan calon itu kami menghindari betul ya sampai kami juga sedikit khawatir nih Prof Ningrum ya Prof Tri ya saking kami ingin menyatakan kami ini adalah suara-suara nurani kampus ini suara nurani suara moralitas gitu ya. Harusnya disambut dengan suara-suara nurani lagi dari para penguasa gitu ya. Kan kami membuka ruang dialog. Ayo kita sama-sama membangun negeri ini dengan kepatutan, dengan etis ya, dengan kemartabatan. Begitu bukan kemudian saling tuduh, kami dituduh itu, dituduh ini ya. Gitu. Jadi jangan sampai di kampus ini kampus ini jangan sampai dihadapkan dengan buzzer-buzzer gitu ya. Buzzer-buzzer demokrasi, buzzer-buzzer kampus jadi pecah gitu dibelah teori belah bambu yang satu mendukung yang satu kontra. Sekarang ya eranya sudah tidak zaman lagi seperti itu ya. Kita ayo bareng-bareng bersama untuk bagaimana mengawal demokrasi di republik ini begitu. Ada teori belah bambu ya, seperti itu ya, Prof. Cecep. Saya mau ke Prof. Tri lagi. Ini Prof. Tri ini kan seperti yang tadi kita sudah bahas sebelumnya bahwa ada sejumlah tudingan bahwa mengatakan istana ini, gerakan ini dipelopori untuk dapat mendukung paslon tertentu. Dari Unhas bagaimana? Pihak istana itu jangan membayangkan kami seperti mereka. Ya, kami bersuara karena itu adalah kewajiban. Karena rasa sayang kepada Presiden Jokowi. Kami menghormati presiden kami, ya. Tetapi ada persepsi yang berbeda antara kami dengan orang-orang di sekitar istana. Jadi yang tadi saya sudah awal bahwa itu anak-anak udah melihat nih rajanya telanjang. Jadi mereka itu raja telanjang, mereka menghormati. Ayo deh raja segera pakai baju supaya tampil patut. Tetapi orang-orang di sekitarnya memuji-muji raja berpakaian terbaik, sangat bagus. Bisa dibayangkan analogi seperti itu terjadi. Jadi saya kira kita nggak perlu berdebat apakah suara ini suara partisan, itu tidak lagi penting. Yang penting adalah ada nilai, ada suara kebatinan yang disampaikan. Apakah itu mewakili universitas atau tidak bukan persoalan lagi. Apakah itu disetujui rektor atau tidak itu bukan persoalan lagi. Intinya adalah bahwa ada suara jernih dari kampus. Siapapun yang membicarakannya itu bukan persoalan dan tidak bisa dihentikan, tidak bisa dibungkam. Dari saya demikian. Bagaimana Pak Cecepnya? Saya setuju dengan Pak Ning, tidak boleh dihentikan, tidak bisa lagi. Ya. Bagus, Prof. Tri. Ya. Iya, Prof. Tri, sejauh ini setelah membuat pernyataan terbuka dari kampus Unhas sendiri, apakah ada tekanan yang diterima oleh para guru besar atau bahkan ke mahasiswanya? Ada, tetapi saya sendiri tidak mendapat tekanan. Sama sekali tidak. Tetapi saya ingin menempatkan para rektor itu memang berada pada posisi yang sulit. Kita tahu bahwa suara dari pemerintah itu kan 35% untuk mendukung mereka. Jadi mereka terikat oleh fakta integritas itu. Ya, tentu ada hal-hal yang lain. Tapi sekali lagi saya ingin menjelaskan bahwa bukan masanya mempertentangkan apakah ini suara mewakili universitas secara official atau tidak. Ya. Ancaman-ancaman pasti ada dan kita pasti siap dengan risiko itu. Tetapi terus terang saya sendiri tidak mendapatkan ancaman. Buat saya yang mendapatkan ancaman itu mungkin komorbidnya itu ada misalnya, ya. Tetapi intinya saya tidak mendapatkan ancaman. Oke, tekanan seperti itu juga didapatkan tidak di USU, Prof. Ningrum? Begini, ketika kami mendeklarasikan sebenarnya itu pernyataan ya di depan gedung Pancasila, itu satu gedung yang sangat landmark di Universitas Sumatera Utara karena ada sejarahnya. Pasti ada pro dan kontra, ada yang setuju, ada yang tidak setuju ya di grup guru besar kami. Itu it's okay ya. Kami yang berdiri waktu itu pasti sudah mengantisipasi akan ada pro dan kontra. Nah, tekanan-tekanan itu
sebetulnya yang ditakutkan itu dalam bentuk apa? Kalau kami ada joke ya bahwa kamu takut bersuara bahwa misalnya menjadi oposisi dari pemerintah atau dari Pak Jokowi. Saya mencatat beberapa hal. Ada joke di antara kami. Memang guru besar itu butuh jabatan, ya, sehingga takut sekali kalau beroposisi dari sekarang nanti tidak bisa diangkat karena dianggap membangkang, misalnya terhadap salah satu calon tertentu, misalnya. Yang kedua, ya, saya agak heran kalau kami dianggap sebagai partisan atau oposisi dari kelompok-kelompok tertentu. Ketika dunia perguruan tinggi ya diminta berkomunikasi atau berkolaborasi dalam konteks ABC, academic, government, dan kemudian community, kami bisa pastikan banyak di antara guru besar ini telah berkarya membantu kinerja pemerintah selama ini. Sudah pasti dari berbagai aspek, dari berbagai bidang ilmu. Jadi kalau tiba-tiba misalnya kami menyuarakan kegelisahan kami dan kami dianggap partisan atau oposisi, ya itu agak sedikit aneh. Karena apa? Karena yang disuarakan adalah kebenaran. It's okay. Anda dulu di pihak ini dan kemudian sekarang Anda mengkritisi. Kritisi dan di pihak mana itu nggak ada dalam ranah pemikiran kami. Kami bekerja secara profesional, secara keilmuan, dan kalaupun sekarang kawan-kawan dari berbagai lapisan yang mengatakan saya ada tekanan, saya senang Prof. Triyatni tidak langsung. Kalau saya pasti merasakan ada yang mengatakan mengatasnamakan siapa Anda dan kenapa tidak menunggu misalnya sampai selesai pemilihan. Nah, kalau selesai pemilihan mau apa lagi? Kira-kira seperti itu. Ya, jadi kami sudah siap lah mau ditekan seperti apa. Bahkan saya tambahkan satu lagi, ya, statement-statement daripada pihak-pihak istana misalnya di bawah sangat adversarial, bertentangan dengan apa yang dinyatakan oleh Presiden Jokowi yang mencoba mengerti alam pikiran kami. Termasuk baru tadi Metro menyiarkan tentang statement dari Pak Wapres. Dengarkanlah dan berikan ruangan. Gitu. Iya, berarti memang nggak goyah ya, walaupun memang ada ancaman dan juga pro kontra. Nah, kemarin kan juga di acara Tabrak Mahfud MD, ini kan Mahfud menyebutkan bahwa ada beberapa rektor universitas yang bahkan dipaksa membuat pernyataan baik soal Presiden Jokowi di pemerintahannya. Nah, udah pada dengar sebelum mengenai hal ini, juga saya akan ke Profesor Cecep lebih dahulu. Apakah sudah pernah mendengar adanya arahan ini? Seperti apa Prof. Cecep yang Anda dengar? Banyak rektor. Ini jadi lucu menurut saya, ini gimana lah pimpinan perguruan tinggi kita itu ya. Jadi pidatonya itu lucu gitu ya. Saya katakan lucu karena hampir seragam pidatonya, kok seperti ada yang mengendalikan. Jadi sebetulnya siapa sih yang dikendalikan itu ya? Kita nggak nuduh sih, tidak ya. Tapi kok nadanya sama dan bahasanya juga mirip-mirip gitu ya. Untung rektor kami tidak seperti itu ya. Untung saja. Kalau rektor kami seperti itu nggak tahu gimana. Ya, jadi hemat saya ini sudahlah ya, pimpinan perguruan tinggi sebaiknya justru bergabung dengan kami ya, menyuarakan suara sivitas akademika. Kok baik-baik saja, kita nggak ada masalah ya dengan beda pendapat. Tadi dikatakan oleh Prof. Tri ya dan kawan-kawan ini ya. Jadi Prof. Ningrum juga bagus tuh tadi ya. Jadi poinnya adalah bagaimana sesungguhnya ya ini kita mencari solusi yang terbaik buat bangsa. Ini suatu obat, memang obat itu pahit. Ya, tapi ini akan menyehatkan demokrasi, akan menyehatkan pemilu, ya, akan menyehatkan kehidupan berbangsa dan bernegara. Jadi kampus sebagai pilar ya demokrasi sekarang itu harus bersuara atas dasar moralitas. Kita bicara soal itu ya, hati nurani. Saya yakin ya mereka yang against terhadap kami juga coba tanya hati nuraninya. Sebetulnya suara kami ini ya suara nurani yang harus didengar. Jadi nggak boleh, jangan ditabrakkan dengan suara-suara kekuasaan gitu ya. Jadi jangan juga kami dianggap adalah orang-orang yang oposisi, oposan. Bukan, kami justru ingin menegakkan sebagaimana ya nilai-nilai Pancasila, konstitusi, undang-undang Sisdiknas, undang-undang Dikti. Kita ingin agar ada dalam satu rel kebajikan bersama. Ya, kampus sebagai kekuatan moral. Itu undang-undang Dikti itu, kampus sebagai kekuatan moral gitu ya. Nah, inilah saatnya. Jadi rektor, ayolah kita sebagai kekuatan moral ya. Artinya Prof. Cecep memang gerakan untuk dapat mempengaruhi rektor-rektor sejumlah universitas untuk memberikan pernyataan baik terkait dengan pemerintahan Joko Widodo itu sudah didengar oleh para prof sekalian di masing-masing kampus. Nah, namun bila ternyata
pernyataan sikap yang sudah Prof dan juga kampus-kampus masing-masing ini utarakan sebelumnya tidak dihiraukan oleh Presiden. Langkah apa yang akan dilakukan selanjutnya? Saya mau ke Prof terlebih dahulu. Iya, langkah selanjutnya pasti kami terus bersuara. Jadi kami wajib bukan bersuara karena disuruh ya gitu ya. Wajib bersuara terus-menerus sampai petinggi-petinggi negara kita tampil dengan kepatutan. Ini kan karena kita pejabat-pejabat tinggi kita, penguasa petinggi-petinggi negara kita itu kan tampil dengan tidak patut. Apakah kita tidak malu? Orang-orang sudah, kita semua tahu, kita sudah merasa bahwa dia telanjang deh di muka dimanapun dia tampil itu udah telanjang. Orang tahu semua dari Sabang sampai Merauke, dari atas istana sampai di akar rumput. Terus kita diam, nggak mungkin. Jadi kalau tidak segera mengubah sikap, tidak segera hanya menggunakan tekanan-tekanan kepada pimpinan perguruan tinggi, maka dia itu masyarakat kita akan melihat para intelektual kita itu semakin lucu gitu ya. Apakah kita ingin mereka tampil lucu, berbohong atau kepada hati nuraninya? Kan tidak. Jadi semakin ditekan, dia akan semakin bergerak, semakin dibungkam, semakin keras suaranya. Seperti itu. Jadi buat saya buat saya marilah menganjurkan kepada pejabat-pejabat yang di samping Pak Jokowi, ayo deh bicara jujur, jangan menjerumuskan presiden kita ke jurang yang lebih dalam. Oke, baik, singkat saja kemudian ke Prof Ningrum dari USU, bagaimana langkah selanjutnya dari USU kalau misalnya memang tidak bisa didengarkan oleh presiden ini, soal deklarasi saya nggak sabar sebentar, gini ya, begini Bapak Ibu ya. Sebenarnya agak anomali ya, kenapa kita sekarang dianggap satu klaster yang sangat bombastis ini. Bagi saya tidak akan ada tempus yang bisa menghentikan kami. Oh nanti ini karena mau pemilu. Itu persepsi yang salah. Dunia perguruan tinggi, kaum intelektual itu bersuara sepanjang masa. Jangan salah. Jadi kenapa sekarang tiba-tiba overexposed? Karena ini momennya sangat delicate ya, sangat sensitif. Mau pemilu, dan yang dipertontonkan sudah sangat eksploitatif menurut saya, menurut kami, menurut beberapa guru besar yang saya ajak diskusi. Sudah keterlaluan. Jadi Bapak Ibu, tidak akan ada berhenti. Ya, nanti kalau udah ada pemerintahan yang baru, melancarkan kritisi-kritisi yang membangun. Kali ini dia menurut saya seperti snowball, kecil, ngedumel, ngomong di WhatsApp, ngomong ini, lama-lama dia bergulir sangat besar. Dia kan bisa dihentikan. Saya sudah keterlaluan dan akan terus dilanjutkan seperti itu ya Prof Ningrum. Terakhir Prof Cecep, singkat saja, kalau dari UPI seperti apa Prof Cecep? Ya oke, kami sih menginginkan ya suara-suara kami itu selain didengar juga dilaksanakan dengan baik gitu ya. Kan ini untuk kebaikan bangsa. Nah persoalannya jika tidak dilaksanakan bagaimana? Ya kami tetap bersuara ya. Apakah itu dilaksanakan tidak? Tapi juga ini efeknya kalau tidak didengar ya, saya sih khawatir ya kelompok-kelompok kritis gitu nanti bersuara lebih kencang dari kami. Ya, lebih baik adakan dialog, cari kanal-kanal demokrasi sehingga kita bisa bersama-sama yang menyaksikan demokrasi yang indah, yang damai, yang hebat, yang bermartabat. Saya kira itu. Oke, baik, terima kasih Profesor Cecep, Profesor Tri dan juga Profesor Ningrum atas waktunya. Semoga suara kebenaran tetap terus digaungkan. Terima kasih Profesor kalian. Dan pemirsa tetap bersama kami karena usai jeda pariwara Metro Pagi Prime Time masih akan segera kembali untuk Anda dengan informasi terkait dengan Partai Nasdem yang menggelar konsolidasi akbar di Parepare, Sulawesi Selatan. Tetap bersama kami. Didukung oleh Minum Renovit, dilengkapi dengan 12 vitamin dan 13 mineral, siap bantu jaga kesehatan tubuh. Siap jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.